Informasi pertama akan disampaikan Rahmat Ibrahim. Silakan Ibrahim. Terima kasih, Friska. Saudara, upacara tabur bunga di tengah laut dilakukan untuk menghormati awak KRI Nanggala 402 yang gugur. Upacara tabur bunga ini dilakukan di Pelabuhan Labuan Lalang, Bali. Gubernur Bali Wayan Koster memimpin doa dan upacara tabur bunga tersebut. Doa dan upacara tabur bunga dilakukan di Labuan Lalang, Buleleng, Bali. Lokasi ini dekat dengan tenggelamnya KRI Nanggala 402. Ada 53 karangan bunga yang dilarung ke laut lepas dengan bertuliskan nama para awak kru KRI Nanggala 402. Gubernur Bali Wayan Koster sekaligus Ketua DPD PD Perjuangan Bali memimpin doa dan upacara tabur bunga. Tabur bunga juga dihadiri oleh perwakilan semua umat beragama. Untuk melaksanakan doa bersama dan tabur bunga atas gugurnya para prajurit patriot bangsa dalam kapal selam KRI Nanggala 402 yang telah dinyatakan tenggelam hari Minggu 25 April 2021 sebagaimana diumumkan oleh Bapak Panglima TNI. Sementara itu, keluarga salah satu awak KRI Nanggala, Kapten Laut I Gede Kartika, melakukan persembahyangan di Pelabuhan Celukan Bawang, Grogak, Buleleng, Bali. Keluarga memohon agar jenazah ABK KRI Nanggala dapat dievakuasi. Ritual upacara penebusan arwah secara Hindu yang dilakukan oleh keluarga Kapten Laut I Gede Kartika diawali dengan persembahyangan di Pura Swagina Buana Amerta. Kemudian dilanjutkan upacara melarung sajen ke tengah pantai Celukan Bawang, Buleleng, Bali. Ritual dipimpin oleh seorang pendeta agama Hindu. Kita percaya terhadap Ida Sang Hyang Widi Wasa, percaya terhadap Atma. Ya, kalau di Bali itu adanya reinkarnasi kehidupan kembali dengan tantangan pelaksanaan upacara, prosesi upacara. Sehingga kami nantinya akan mohon kepada pemerintah, ya, artinya dari kesatuan ini selesai prosesi daripada kegiatan kesatuan dari keponakan kami, ya, terutama dari TNI. Ya, kami akan mohon supaya dikembalikan dan kami akan melaksanakan upacara sesuai dengan kepercayaan agama kami. Didampingi istri Panglima TNI Nyonya Nani Hadi Cahyanto, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengunjungi rumah duka Kolonel Laut Haristiawan, Komandan Satsel Kapal Selam Koarmada II yang gugur dalam tenggelamnya KRI Nanggala 402. Gubernur Kofifa menyatakan langsung rasa bela sungkawa kepada istri almarhum Kolonel Haristiawan. Selain juga menyerahkan bantuan kepada keluarga korban, Gubernur menjanjikan bantuan kerja kepada anak maupun istri ABK yang gugur, khususnya yang memiliki skill atau keahlian kerja tertentu. Di antara mereka ini ada yang memiliki skill dan memungkinkan untuk bisa mendedikasikan di profesi masing-masing. Jadi itulah yang kami ingin membangun sinergi supaya kalau saya sebut ini bagian dari akses ekonomi untuk bisa memberikan penguatan pada ekonomi keluarga yang sudah ditinggalkan oleh para patriot bangsa ini. Bukan hal mudah untuk mengevakuasi jenazah para awak dari kabin bertekanan di kedalaman 838 meter di bawah laut. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono mengatakan TNI Angkatan Laut akan berkoordinasi dengan International Submarine Escape and Rescue Liaison Office atau ISMERLO terkait dengan tindakan evakuasi kapal selam KRI Nanggala 402. Dan untuk mengetahui bagaimana informasi terkini soal kelanjutan pencarian kapal selam KRI Nanggala 402, sudah ada jurnalis Kompas TV, Francisco Donaciono dari Badung, Bali. Selamat petang, Sisko. Area tenggelamnya KRI Nanggala 402 sudah diketahui. Bagaimana kelanjutan proses evakuasinya, Sisko, sejauh ini?
masih terus dilakukan untuk koordinasi pengangkatan belahan dari kapal selam Nanggala KRI 402 yang dinyatakan tenggelam. Karena untuk melakukan pengangkatan tersebut memang dibutuhkan kemampuan-kemampuan dan juga bantuan-bantuan dan juga koordinasi, mengingat bahwa ditemukannya dari kapal selam Nanggala 402 tersebut berada di kedalaman 838 meter. Sehingga diperlukan untuk koordinasi dengan organisasi penyelamatan kapal selam sebelumnya, Ibrahim dan juga saudara. Dari hasil yang juga didapatkan juga untuk beberapa agenda yang kemudian disampaikan juga dalam konferensi pers pada hari sebelumnya, ada 3 hal besar. Salah satunya kemudian adalah peningkatan pangkat, dan ada 2 hal lagi, yaitu kemudian adalah proses evakuasi dan juga pelarungan bunga. Terkait masalah proses evakuasi yang memang masih menunggu dari koordinasi dengan Ismerlo ini, diharapkan ada sinyal baik sebenarnya, Ibrahim dan juga saudara. Kenapa? Kalau kami memantau di Bandara Base Ops TNI Angkatan Udara I Gusti Ngurah Rai ini, untuk pesawat atau kendaraan yang biasa digunakan oleh Panglima TNI dan juga Kapolri sudah bertolak dari sini. Dan salah satu dari 3 agenda besar, yaitu kenaikan pangkat, sudah terjadi. Semoga ini menjadi sinyal positif untuk kemudian adanya tanda-tanda dimulainya proses evakuasi dari badan kapal selam KRI Nanggala 402. Karena dengan adanya melakukan evakuasi dari badan kapal tersebut sebenarnya, Ibrahim dan juga saudara, ini nantinya akan memudahkan untuk proses investigasi ke depannya. Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Laut yaitu Laksamana Yudo Margono menjelaskan bahwa untuk kapal selam ini berbeda sebenarnya dengan pesawat, Ibrahim dan juga saudara, karena tidak memiliki black box. Sehingga salah satu upaya untuk mengetahui atau investigasi adalah dengan melakukan pengangkatan dari bagian-bagian kapal selam tersebut. Ibrahim. Francisco, tadi yang Anda sampaikan juga agendanya adalah pelarungan bunga. Kapan akan dilakukan? Bagaimana dengan keluarga para ABK? Apakah ada di sana juga nanti ketika pelarungan bunga, Francisco? Masih menunggu kabar baik terkait masalah pelarungan bunga, tapi memang direncanakan pelarungan bunga ini akan menggunakan armada TNI Angkatan Laut, yaitu sebuah KRI, untuk melakukan pelarungan ini. Karena rencananya tadi juga sudah disebutkan juga pelarungan secara mandiri juga telah dilakukan di daerah Buleleng oleh Gubernur dari Bali sendiri, yaitu Iwayan Koster, untuk melakukan penaburan bunga. Dan ini yang sebenarnya kami tunggu dari 3 agenda yang dilakukan atau disampaikan juga atau dipaparkan dalam konferensi pers tersebut. Harapannya memang adalah sinyal positif, karena hingga saat ini setelah kemudian dari Panglima bertolak, dari 3 agenda tersebut salah satunya sudah terlaksana. Harapannya nanti untuk keluarga-keluarga ini juga dapat datang ke beberapa posko yang sudah disediakan oleh dari pihak Polri sendiri. Ada 2 posko, pertama adalah posko SAR yang berada di Buleleng, kemudian juga ada di posko di Lanal Banyuwangi. Ibrahim. Terima kasih Francisco untuk laporan Anda langsung dari Badung, Bali. Saudara, Minggu pagi pukul 9:04 waktu Indonesia Tengah, tim SAR mendapat kontak visual KRI Nanggala 402. Dari kontak visual itu terlihat KRI Nanggala 402 tenggelam di kedalaman 838 meter dan terbelah menjadi 3 bagian. Ini yang tadi disampaikan, ini adalah bagian belakang yang tidak berbadan tekan. Jadi ini adalah penemuan kemudi kapal, jangkar, hingga baju keselamatan awak kapal jadi bukti tenggelamnya KRI Nanggala 402. Kontak visual ini didapat pukul 9:04 waktu Indonesia Tengah pada kedalaman 838 meter dari kapal MV Swift Rescue Bantuan Singapura. Dari hasil kontak visual itu, terlihat KRI Nanggala 402 terbelah menjadi 3 bagian, yaitu bagian belakang kapal yang tidak berbadan tekan, buritan badan kapal, hingga bagian haluan yang terlepas. Tekanan air laut pada kedalaman yang melebihi jangkauan kedalaman maksimal kapal menjadi penyebab Nanggala terbelah 3. Pada kedalaman 838 meter, ini terdapat bagian-bagian dari KRI Nanggala. Mungkin bisa langsung ditayangkan. Jadi di sana KRI Nanggala terbelah menjadi 3 bagian di luar badan tekan ini.
Bagian-bagian yang tidak memiliki badan tekan yang lepas. Depan ini juga demikian, dari depan ini tadi lepas. Nah, yang masih utuh ini masih utuh tapi terjadi keretakan. Jadi karena kedalamannya yang sangat dalam sehingga jadi mengecil. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono juga menyatakan KRI Nanggala 402 tidak mengalami blackout saat menyelam. Menurutnya, peristiwa ini merupakan faktor alam. Tim Liputan, Kompas TV.